Salam. Biasanya membahas komunisme itu biasanya konsentrasi pada paham komunis yang anti Tuhan. Bagi kalangan umat beragama, khususnya Indonesia, inilah yang menjadi titik kebencian umat beragama kepada komunis. Dalam sejarahnya, bagaimana di luar negeri maupun di Indonesia, peperangan orang komunis terhadap agama, simbol-simbol agama maupun orang-orang beragama. Nah, ini tentu saja permusuhan komunis kepada agama nggak datang begitu saja. Ini juga ada sebab, ada sejarah yang melatar belakangi. Kita tahu masa bangkit atau jayanya komunis diawali revolusi Bolshevik di Rusia 1917, ketika komunis berhasil menjatuhkan kerajaan Tsar Rusia, lalu mendirikan pemerintahan komunis yang disebut Uni Soviet. Nah, pada masa Uni Soviet inilah bagaimana masjid-masjid dan gereja-gereja dihancurkan, juga banyak melakukan pembunuhan terhadap ulama-ulama maupun para pendeta. Nah, ini dicatat dalam sejarah, dan karena Uni Soviet diikuti oleh banyak negara, baik negara komunis maupun yang berusaha menjadi negara komunis, juga melakukan hal yang sama, memerangi agama dan simbol-simbol agama, termasuk di Indonesia. Saudara, berdasarkan catatan-catatan yang kita baca, ini komunisme tidak lepas dari tokohnya yang terkenal, yaitu Karl Marx. Beliau seorang wartawan yang memang di abad ke-17, ke-18 itu yang namanya di barat Eropa itu yang berkuasa adalah kalangan agama, yakni Paus. Karena berkuasanya, raja-raja pun apabila ingin menjadi raja atas persetujuan Paus. Ilmu pengetahuan pun harus sepertujuan Paus mengenai pandangan-pandangannya. Bahkan gereja pada saat itu bukan hanya menguasai institusi agama, mereka juga menguasai alat-alat produksi, menguasai tanah-tanah pertanian, menguasai juga pabrik-pabrik. Nah, tentu saja di tanah pertanian hidup para petani yang bekerja, begitu di pabrik-pabrik para buruh bekerja. Nah, mereka bekerja digaji sekedarnya saja, hanya cukup buat makan. Nah, ketika mereka mengeluh, protes, mereka diperintahkan sabar oleh kalangan agama. Kalian sabar, kalian bekerja
di pertanian maupun di pabrik, ini semua keuntungannya buat agama, untuk membangun gereja-gereja, membangun katedral-katedral buat kepentingan agama. Nah, kalian nanti dapat pahala. Dan memang di dunia kalian sulit, susah, tidak apa-apa, yang penting kalian nanti di akhirat masuk surga. Nah, inilah yang dibaca, dilihat oleh Karl Marx sebagai seorang wartawan. Dia meneliti, akhirnya dia membuat kesimpulan bahwa agama ini candu, meninabobokan saja, memberikan janji-janji tentang surga. Nah, lalu mereka melihat kehidupan gereja yang penuh gemerlap, bangunan-bangunan gereja, katedral yang megah-megah, yang di dalamnya hidup para tokoh agama dengan bergelimang kemewahan. Begitu juga ada kebobrokan di katedral, di biara, hidup biarawati yang mereka akhirnya melakukan kecabulan, kebobrokan, biarawati hamil, bahkan melahirkan bayinya dikubur di samping-samping biara. Nah, inilah yang membuat Karl Marx berkesimpulan bahwa agama itu adalah candu, meninabobokan saja, cuma memberikan janji-janji saja. Bahkan kesimpulan lebih lanjut dari kalangan ateis bahwa agama itu bikinan orang-orang kuat untuk membodohi orang lemah. Bikinan kalangan agama untuk membodohi kalangan buruh. Nah, semenjak itulah ya, agama diperangi. Apalagi ketika tumbuh komunisme, di antara penentangnya adalah kalangan agama. Nah, disitulah agama akhirnya diperangi. Baik di Eropa, di mana-mana ada komunisme, disitulah agama diperangi. Karena dianggap agama juga menghambat daripada perjuangan kalangan komunis. Orang-orang komunis biasanya berjuang bagaimana tanah-tanah itu dikuasai oleh orang-orang miskin. Lalu ketika ingin direbut tanah-tanah itu dari tangan kalangan agama, kalangan agama memberikan perlawanan tentunya. Nah, akhirnya disitulah mereka dibantai oleh orang komunis. Namun demikian, ternyata kita membaca dalam sejarah ketika komunis berkuasa, baik di Uni Soviet maupun di tempat lain, penguasanya tidak beda dengan penguasa sebelumnya. Kalau penguasa sebelumnya hidup bermewah-mewah, nah, tokoh-tokoh komunis pun elit-elitnya hidup bermewah-mewah. Maka itulah ya, wajar kalau akhirnya tidak sampai 100 tahun komunisme bubar. Kalau memang mulai ya 1917 Revolusi Bolshevik, ya tahun 90 udah bubar, berarti cuma 73 tahun komunis hidup berjaya. Tahun 90 bubar komunis. Nah, itulah, maka komunis yang berprinsip punya pegangan kritik dan otokritik, mereka mengkritik keadaan sosial di mana ada penindasan, eksploitasi orang-orang miskin. Mereka mengkritik itu, mereka memperjuangkan orang-orang miskin. Tapi mereka juga melakukan otokritik ketika ya
terjadinya kemunduran Uni Soviet, mulai tampil tokoh-tokoh macam Mikhail Gorbachev yang melakukan reformasi, ya, yang melakukan juga upaya, ya, perbaikan di dalam komunisme. Dan akhirnya komunisme setelah bubar, ya, sekarang tampil Rusia yang bukan negara komunis tapi nasionalis, tapi Uni Soviet yang dilanjutkan oleh Rusia sekarang menjadi kekuatan yang bisa menandingi Barat. Bahkan sekarang dalam perang Ukraina, ya, Rusia ini bisa mengalahkan NATO nampaknya. Salam.